Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syahrani Ramadan dengan NIM 18721501138. Materi pembahasan saya adalah kebijakan pemerintah. Pengurangan kewajiban pajak bagi golongan bawah. Bantuan untuk kesehatan. Bantuan makanan dengan kupon dan bantuan nutrisi balita. Bantuan perumahan serta peningkatan human capital. Pengurangan kewajiban pajak bagi golongan bawah. Pemerintah telah menetapkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta setahun, alias sekitar 4,5 juta per bulan. Bantuan untuk kesehatan dalam rangka mewujudkan UHC atau Universal Health Coverage, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang biasa kita kenal dengan KIS sejak 1 Januari 2014. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. KIS dapat digunakan tidak hanya untuk pengobatan saja, juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan. Sedangkan BPJS hanya dapat digunakan jika kondisi kesehatan peserta sudah benar-benar sakit atau harus dirawat. Bantuan makanan dengan kupon. Bantuan sosial atau bansos adalah kelompok kelas menengah rentan miskin atau kelas menengah. Penerima bantuan tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok A yaitu warga yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS pemerintah pusat. Yang kedua, ada kelompok B yakni warga non-DTKS alias warga yang menjadi rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi COVID-19. Yang ketiga, kelompok C yaitu kelompok B yang merupakan perantau alias tidak berKTP sesuai domisili. Bantuan nutrisi balita, pembagian bantuan atau bansos BLT balita tahun 2022 untuk anak usia dini 0 sampai 6 tahun adalah program pemerintah bersama Kemensos yang hingga kini masih dilakukan dengan memberikan dana sebesar 3 juta selama 1 tahun dengan cara daftar DTKS online. Bansos BLT balita ini dibagikan untuk anak usia dini mulai dari 0 sampai 6 tahun untuk menjamin kebutuhan gizi dan mencegah penyakit stunting pada balita. Bantuan perumahan, program pemerintah ada KPR bersubsidi, FLPP, SSB, dan SBUM. Yang pertama, KPR bersubsidi adalah kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan atau kemudahan perolehan rumah bagi pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan subsidi perolehan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana, baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah. Yang kedua ada KPR SSB yaitu selisih subsidi bunga. KPR SSB adalah kredit kepemilikan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana secara konvensional yang mendapat pengurangan suku bunga melalui subsidi bunga kredit perumahan. Yang ketiga ada KPR SSM, kredit pemilihan rumah subsidi selisih margin. KPR SSM adalah pembiayaan pemilikan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana dengan prinsip syariah yang mendapat pengurangan margin melalui subsidi bunga kredit perumahan. Yang keempat ada subsidi bantuan uang muka atau SBUM. Subsidi bantuan uang muka atau SBUM adalah subsidi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemenuhan sebagian atau seluruh uang muka perolehan rumah. Yang kelima ada fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peningkatan human capital. Human capital adalah landasan untuk kesejahteraan dan kunci penggerak high income growth. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas human capital yang meliputi kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan kesetaraan gender dalam beberapa kebijakan strategis, antara lain bidang pendidikan. Pemerintah percaya bahwa masyarakat teredukasi akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Di bidang edukasi
akan meningkatkan potensi pendapatan dan kontribusi meningkatkan pertumbuhan kalangan menengah. Karena itu, pemerintah juga telah mengalokasikan 20% dari APBN pada tahun 2018 di bidang pendidikan, yaitu sebesar 444 triliun. Di bidang kesehatan sendiri, pemerintah telah mengalokasikan 5% dari keseluruhan APBN untuk sektor kesehatan. Untuk tahun 2019 akan diselenggarakan sebesar 122 triliun untuk layanan kesehatan, menurunkan stunting, dan menjalankan keberlangsungan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Pada akhir September 2018 lalu, JKN telah mencakup 203,28 juta penduduk atau sebesar 85% dari jumlah penduduk Indonesia. Selesai sudah materi pembahasan saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.